Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, hembusan angin kencang menerjang, langsung meruntuhkan kota kuno di bawahnya dengan cepat rata dengan tanah. Setelah waktu yang cukup lama, gelombang kejut itu menghilang, memperlihatkan langit yang hancur. Pada saat ini, baik Chu Kuangseng maupun Hyo Ying berada dalam kondisi kacau balau. Dengan luka mengerikan yang terbuka dan darah merah segar menetes dari tubuh mereka. Dalam hal ini, Chu Kuangseng bereaksi paling tenang. Kekuatan fisiknya adalah yang terkuat, sehingga cedera yang dideritanya paling ringan. Dan kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat daripada lawannya. Anak ini benar-benar sulit dihadapi. Mata Hyo Ying berkilat, dan dia berkata dengan wajah dingin. Dia tidak menyangka, meskipun dia menggunakan tebasan ilusi elang roh, dia tetap tidak dapat menguntungkan apapun. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan dingin, "Aku tidak percaya kamu punya begitu banyak trik." Sambil berbicara, Hyo Ying perlahan merentangkan tangannya, dan tubuhnya berubah menjadi titik-titik cahaya di seluruh langit, langsung tersebar di dalam elang roh. Bahkan, trik ini pun digunakan. Ciu Lisi berkata dengan heran, jurus ini adalah jurus terkuat dari tebasan ilusi elang roh. Bahkan praktisi kuat di puncak Rana Ying yang tingkat ke-7 pun bisa tumbang. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Matanya berkedip-kedip. Sungai di atas kepalanya bergejolak terus-menerus. Dan suara guntur yang dahsyat bergema di angkasa. 9 matahari guntur. Kumpulkan 3 matahari. Ia menyatukan kedua tangannya. Dan ke-10 jarinya berubah dengan cepat. Petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Lalu berkumpul menuju titik 3 titik. Secara bertahap, 3 matahari guntur yang menyilaukan langsung berkumpul. Matahari guntur itu tergantung di langit, menerangi seluruh dunia, dan cahaya yang menyilaukan itu menyebar. Tebasan ilusi, elang roh, tebasan kabungan. Di sisi lain, suara teriakan elang menyebar dari tubuh elang roh emas yang kosong. Saat berikutnya, sayap elang roh itu tiba-tiba terayun ke bawah dan saling bertabrakan. Teriakan elang yang melengking terdengar, dan tampak ada kilatan darah di antara mata elang roh. Aura yang sangat ganas mengamuk dengan liar, dan berubah menjadi tornado berukuran ribuan kaki. Di dalam tornado itu, ada kilatan darah, dan aura kekerasan di dalam meningkat dengan cepat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Chu Kuangseng juga menjadi sedikit lebih serius. Dia menghembuskan nafas pelan, dan istana dewa dan iblis tak terbatas di bawahnya berangsur-angsur menghilang. Saat istana dewa dan iblis menghilang, kekuatan luar angkasa yang dahsyat menyapu, lalu beriak di sekelilingnya seperti air pasang. Chu Kuangseng membentuk segel petir dengan tangannya, dan cahaya hitam keluar tiba dari atas kepalanya dan melayang di langit. Dalam sekejap, energi iblis yang mengerikan menyebar, membuat gelombang udara yang dahsyat. Perbaiki tubuh iblis dan panggil monumen iblis. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Kekuatannya langsung melonjak. Kemudian, saat energi iblis yang mengerikan berkumpul, seberkas cahaya gelap melesat keluar darinya, lalu menunjuk langsung ke suatu tempat di langit.
Tepat di mana sinar cahaya itu, ruang angkasa langsung hancur bagaikan kaca, dan retakan gelap terbuka, langsung menyebar liar ke segala arah. Energi iblis langsung melonjak, disertai deru angin dingin yang dahsyat, berkecamuk hebat di angkasa. Saat berikutnya, ketika retakan hitam pekat itu robek sampai batas tertentu, sebuah lubang hitam besar muncul dan energi iblis yang mengerikan mengalir keluar darinya. Dan setengah dari monumen iblis besar pun langsung muncul. Roh jahat ini, wajah Ciulisi langsung berubah dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Karena dia telah mendengar gerakan ini sebelumnya, sebelum memasuki pulau gantung ini, jadi dia dapat mengenalinya. Meskipun seni bela diri ini kuat, aku tidak percaya anak ini benar-benar dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Ciulisi bergumam dengan wajah yang sangat dingin. Beberapa seni bela diri di dunia ini memang kuat, tetapi itu tergantung pada siapa yang memilikinya. Jika orang tersebut biasa-biasa saja, bahkan jika ia berhasil mempraktikkannya secara kebetulan, itu tidak akan dapat mengerahkan banyak kekuatannya. Mulailah, di dalam elang roh, teriakan Kyoying terdengar. Kemudian, elang roh melipat sayapnya lalu menebas ke depan. Cahaya merah darah melesat keluar dan langsung menghantam tornado di depannya. Tornado itu dipadatkan menjadi elang roh berwarna merah darah. Jika penampilan elang darah ini tidak berbeda dengan elang roh. Pergi. Dengan raungan rendah, elang roh berwarna merah darah itu berteriak ke arah langit. Dan pada saat berikutnya, tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya berwarna merah darah. Langsung melesat turun dengan cepat. Kemanapun elang roh itu lewat, aura tirani selalu menyelimutinya, membuat orang-orang tidak berani ikut campur. 9 yang guntur membunuh, 3 yang membunuh. Ciulisi berteriak marah ke langit, lalu melesatkan 3 serangan berturut-turut ke arah ke depan. 3 matahari guntur yang menyilaukan meraung turun, dan dimanapun mereka lewat, kekuatan guntur yang dahsyat langsung meletus, langsung meledakkan udara, dan gelombang udara yang ganas menerjang ke segala arah. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya, pupil matanya yang gelap mematulkan 2 serangan kuat. Tetapi wajahnya tetap tegas, tanpa banyak fluktuasi. Tubuh iblis yang mengelola kejahatan duniawi. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan saat tangannya berubah sedikit, suara rendah keluar dari tenggorokannya. Separuh monumen iblis itu jatuh, dan langsung menghantam perutnya. Setelah ledakan keras, energi iblis yang tebal menyebar, langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Chu Guangsheng melangkah maju, dan langsung mengeluarkan energi iblisnya yang mengerikan. Daging dan darahnya bergetar, dan kekuatan yang sangat mengerikan terpancar dari tubuhnya. Saat berikutnya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Pupil matanya yang gelap terkunci pada elang darah dan matahari guntur. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan kelima jarinya lalu meninju ke depan. Ketika tinju dilepaskan, energi iblis berkumpul dengan liar. Seolah-olah terkondensasi menjadi lapisan kristal hitam di luar kulitnya. Di atas lapisan kristal, energi iblis terus mengalir, dan beberapa pola kuno dapat terlihat samar-samar di seluruh permukaannya. Dalam sekejap, tinju yang dipenuhi energi iblis itu bertabrakan dengan elang roh darah dan 3 matahari guntur. Untuk sesaat, semua kekuatan tirani elang roh berwarna merah darah atau kekuatan matahari guntur langsung ditekan oleh energi iblis, dan dalam sekejap tidak dapat memberikan perlawanan apapun. Hancurkan,
Wajah Cu Kuangseng tampak serius. Dia meninju ke depan lagi, langsung menghantam dua serangan. Sebuah suara ledakan terdengar, yang langsung membuat hati Jiu Lisi bergetar, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Kekuatan gabungan mereka berdua sama sekali tidak mampu menghentikan serangan lawan. Seni bela diri latihan fisik yang mengerikan macam apa ini? Untuk sesaat, seluruh tubuh Jiu Lisi terasa dingin dan ekspresi pucat muncul di wajahnya. Lawan ini sungguh menakutkan. Suara retakan tajam terus terdengar, dan retakan muncul satu demi satu. Dengan cepat menyebar ke setiap sudut elang roh darah dan matahari guntur. Melihat pemandangan ini, wajah Jiu Lisi menjadi ketakutan. Kekuatan anak ini jauh melampaui ekspektasinya. Teknik latihan tubuh fisik ini sangat mengerikan. Saat ini, elang roh darah dan matahari guntur langsung meledak sepenuhnya. Dan tinju yang dipenuhi energi iblis menembus, langsung menghapus semua kedua kekuatan. Wajah Jiu Lisi langsung pucat. Dia terhuyung mundur, dan auranya langsung melemah gratis. Elang roh itu beriak ke langit, dan aura yang ganas menyebar ke sekelilingnya. Sinar cahaya spiritual terkumpul di tubuhnya, berubah menjadi sosok yang acak-acakan. Dilihat dari penampilannya, itu adalah Qian Huiying. Begitu Qian Huiying muncul, dia membuka mulutnya, dan langsung memuntahkan darah. Wajahnya segera menjadi pucat. Bajingan kecil. Dia menatap Cu Kuangseng dengan tatapan tajam. Ekspresinya penuh dengan kekejaman. Serangan dahsyat yang digabungkan olehnya dan Jiu Lisi dapat dengan mudah dipatahkan oleh lawan. Apa asal-usul seni bela diri latihan fisik yang dipraktikkan anak ini? Huiying bergabung dengan ekspresi muram. Mungkin ada beberapa orang yang tahu bahwa metode kultivasi Cu Kuangseng berasal dari pemakaman dewa dan iblis. Tetapi untuk tahu apa sebenarnya itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui kecuali dia. Apa yang harus kita lakukan? Jiu Lisi langsung bertanya dengan wajah muram. Di luar dugaan mereka, kesulitan melawannya. Orang yang awalnya dianggap mudah untuk dihadapinya, malah membuat situasi yang tidak menguntungkan. Ekspresi Huiying langsung berubah. Dia mengangkat kepalanya saat melirik Cu Kuangseng, lalu berkata dengan muram, "Bantu aku. Aku tidak percaya anak ini masih bisa membalikan dunia." Jiu Lisi tertegun sejenak lalu bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Huiying berkata dengan dingin, "Aku punya metode rahasia yang dapat menggabungkan kekuatanku dan kekuatanmu untuk menciptakan kekuatan yang lebih kuat." Metode rahasia? Jiu Lisi langsung tertegun. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk penuh semangat. Oke, pada titik ini, kecuali mereka bersedia menyerahkan harta karun tersebut, mereka tidak punya pilihan selain memperjuangkannya. "Masuklah," teriak Huiying. Jiu Lisi bergerak dan langsung menyerbu ke arah elang roh. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Segera bertanya. Huiying menjentikan jarinya, dan seberkas cahaya melesat ke arah Jiu Lisi, dan dengan cepat menyatu di dahinya. "Aku mengerti." Jiu Lisi mengangguk dengan tatapan mata merah. Tidak peduli seberapa hebatnya metode anak ini, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatannya dan Huiying jika digabungkan. Huiying memasang ekspresi muram. Dia mengeram, membentuk segel dengan tangannya, dan tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Jiu Lisi langsung membentuk segel yang sama, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Darah keduanya menyatu menjadi satu,
dan kemudian di bawah kendali Qiao Ying. Garis darah melesat keluar darinya dengan cepat terbentuk di udara. Setelah beberapa saat, dua segel misterius muncul di depan keduanya. Begitu segel darah itu terbentuk, ia berubah menjadi dua sinar cahaya, lalu melesat keluar dan menyatu dengan alis kedua orang itu. Raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba menyebar. Dan setelah itu, gelombang aura yang sangat mengerikan datang, langsung mengamuk seperti badai. Sungai guntur di langit langsung melonjak, lalu berubah menjadi aliran cahaya. Langsung menembus ruang dan bergegas menuju elang roh di bawah. Setelah kilatan petir yang dahsyat, elang spiritual yang awalnya cemerlang, berubah menjadi elang guntur dengan kilatan di sekelilingnya. Di sekeliling elang guntur ada aura yang sangat ganas yang mengamuk. Dan kamu sedang mencari kematian. Ekspresi kejam muncul di wajah Qiao Ying. Pupil matanya yang merah menatap tajam ke arah Chu Guangsheng. Ribuan kaki jauhnya, Chu Guangsheng mendengar suara gemuruh yang bergema di sekitarnya. Dan ekspresinya menjadi semakin serius. Tidak disangka betapa sulitnya melawan kedua orang ini. Awalnya dia berpikir bahwa selama dia mengorbankan tubuh iblis, dia bisa mengendalikan situasinya. Namun, hasil akhirnya bukan seperti yang dia bayangkan. Dengan kekuatan gabungan Jiulisi dan Qiao Ying, dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk bisa menghadapinya. Kekuatan yang lebih besar. Chu Guangsheng perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan matanya menyapu ke arah kehampaan yang jauh. Sedikit rasa panas muncul di wajahnya. Kali ini, dia ingin mencobanya. Pilar iblis muncul. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu menepuk dadanya dengan keras. Saat energi iblis mengamuk, setengah dari parasit iblis besar melesat keluar lalu melayang di depannya. Chu Guangsheng menatap parasit iblis dengan ekspresi sangat serius. Sekarang, parasit iblis hanya dapat bertahan sebentar. Dan dia hanya dapat terus memiliki kekuatan untuk mengelola tubuh iblisnya jika dia ingin membuatnya sempurna. Memikirkan hal ini, dia segera duduk bersila dengan mata yang terpejam. Seberkas cahaya hitam melesat keluar, lalu berubah menjadi kristal hitam. Begitu kristal itu muncul, energi iblis yang sangat pekat mengamuk keluar darinya, langsung melesat menuju langit. Ruang yang sudah hancur itu meledak dengan dahsyat pada saat itu juga. Dan luas lubang hitam itu seketika berlipat ganda. Kembangkan tubuh iblis dan panggil monumen iblis. Dia membentuk segel dengan 10 jarinya, lalu meletakkannya secara horizontal di depan dadanya. Saat teriakannya terdengar, gelombang kekuatan tak berujung yang langsung melanda langit, menyebabkan seluruh langit dunia berguncang. Tak lama kemudian, energi iblis yang melonjak keluar dari lubang hitam, dan setengah dari parasit iblis muncul darinya. Setengah bagian lagi dari benda ini. Qiao Ying langsung terkejut, wajahnya penuh ketakutan. Anak ini ternyata mampu memanggil separuh tablet iblis kembali. Bagaimana mungkin dia tidak tahu jika kedua benda ini digabungkan menjadi satu? Itu tidak akan semudah 1 tambah 1. Dan kekuatan yang akan meledak pasti akan menjadi semakin mengerikan. Pacingan ini tidak boleh dibiarkan hidup. Ekspresi garang terpancar di wajahnya. Lalu dia dan Jiulisi bertindak bersama dan menunjuk dengan jarinya. Ekspresi petir terus berubah menerus. Lalu mengepakkan sayapnya sambil mengeluarkan kilatan petir yang dahsyat.
Dan guntur tiba-tiba jatuh dari langit lalu menghantam Cukwangsen yang berada di bawah. Dimanapun guntur itu berlalu, udara mulai terbakar dan bau terbakar memenuhi udara. Menghadapi serangan seperti itu, Cukwangsen tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia menyatukan kedua tangannya, dan parasit iblis di lubang hitam melesat keluar dan jatuh ke dasar. Setelah bunyi ledakan keras, energi iblis yang dahsyat mengamuk, dan ruang dalam radius 1000 kaki bergetar hebat, seolah-olah tidak dapat menahan energi iblis yang mengerikan itu. Setelah beberapa saat, roh jahat itu sedikit menghilang, dan sebuah parasit iblis seukuran gunung muncul di langit. Dalam sekejap, energi iblis itu melonjak mengamuk keluar darinya, langsung berubah menjadi lautan energi iblis yang langsung menyerbu ke arah sekitarnya. Terima kasih.